tidak mengetahui ini artinya apa, terus kita akan merawatnya. Nah, ini juga namanya adalah rawatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murebat mania, kecamania, sahobi Nusantara, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Untuk Anda yang beraktivitas, untuk Anda yang bekerja, selamat beraktivitas. Semoga tidak ada halangan satu apapun. Dan sekedar mengingatkan kalau ini lagi musim pancaroba ya. Jadi kalau di sini, jadi ini adalah pengalihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi seperti inilah biasanya akan timbul banyak penyakit-penyakit yang mungkin demam, mungkin pilek, mungkin flu, apalagi kita juga lagi mengalami yang namanya pandemi di sini ya. Jadi bolehlah saya mengingatkan untuk teman-teman itu tetap menjaga kesehatan ya, karena kita tahu bahwa kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan apapun ya di situ. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rawatan yang konsisten ya di situ ya. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa video yang kita bahas itu dari awal sampai akhir itu dibuatnya berkaitan, jadi berhubungan. Dari awal mungkin ada maknanya, kondisinya, artinya. Nah ini kemudian di tengah ada penjabaran, kemudian di akhir video ada kesimpulan. Nah jadi akan sangat wajar dan akan lebih baik ketika video disimak dari awal sampai akhir, biar menjadi pemahaman yang utuh, tidak dapat disimak cuman setengah-setengah ya. Jadi rawatan yang konsisten itu apa sih? Kita sering mendengar ya dari teman-teman ataupun Facebook ataupun grup-grup Facebook ataupun dari grup WA. Jadi kita mendengar rawatlah yang konsisten. Nah, di situ. Jadi sebenarnya apa sih maknanya? Nah, di sini ya. Konsisten itu sederhananya kita bisa katakan bahwa itu adalah berulang-ulang. Ya, di situ ya. Nah, jadi kita misalkan saja, umpamanya saja kita biar mudah dicerna dan mudah dipahami dan tentunya juga harus masuk akal ya. Sebabnya kita itu punya pengetahuan, kita bisa membuat kandang burung ya tentunya. Nah di situ kalaupun tidak bisa kita selesaikan pekerjaan tersebut, maka kita juga harus mengulangnya untuk besok hari gitu ya, untuk lain hari. Tetapi juga harus tertib dalam arti ketika kita hari ini membuat tiangnya dulu atau sabuknya dulu di situ ya untuk hari ini. Nah kita juga perlu menyelesaikan besok gitu lah ya. Nah umpamanya kita itu buat dari pagi sampai siang di situ, maka juga besoknya kita harus ulangi lagi, kita harus melanjutkan lagi pembuatan kandang tersebut agar tujuan nanti dapat tercapai dengan cepat ya, yaitu kandang tersebut. Dan setelah ini jadi, maka juga akan bisa kita pakai untuk sangkar burung, murai batu mungkin ya seperti itu. Nah tetapi apa jadinya ketika kalian tidak memahami ataupun tidak mengetahui pengetahuan bagaimana cara membuat kandang? Ya ini kan nggak nyambung ya. Nah bagaimana akan membuat dong? Nggak bisa. Nah gitu ya.
Seperti halnya untuk perawatan murai batu, tentunya juga kita harus tahu dulu maknanya ataupun artinya setiap rawatan yang kita kasih atau yang kita berikan dari pagi awal buka kerodong sampai dia itu sore ketika mau tidur dan kita kerodong. Nah di situ ya. Jadi umpamanya kita lihat kondisinya murai batu kita itu kotorannya itu besar-besar. Nah, sebelum kita akan mengambil rawatan, tentunya juga kita harus tahu dulu, oh ini kotorannya ini besar-besar, ya. Nah, kita akan merawatnya, kita sudah mengetahui bahwa itu artinya adalah dia itu butuh penjemuran ya, dan juga mungkin pengumbaran, kemudian pengkerodongan di situ ya. Jadi inilah yang saya sering bilang bahwa pentingnya pemahaman di sini ya. Karena kalau kita ketahui kotorannya ini besar-besar, tetapi kita tidak mengetahui ini artinya apa, terus kita akan merawatnya. Nah, ini juga namanya adalah rawatan yang asal-asalan, rawatan yang cuman menebak-menebak, mungkin dengar dari orang lain, mungkin dikasih nasihat sama orang lain. Tetapi kalau kita tidak mau belajar, tidak mau memahami, ya kita nggak akan pinter gitu loh ya. Nah, di situ ketika kita berikan penjemuran, maka juga kita bisa dampingi dengan pengumbaran, kemudian pengkerodongan. Nah, kita bisa ulangi setiap harinya itu aja ya. Kita ulangi, umpamanya hari ini kita jemur itu 2 jam. Ya besoknya kita harus jemur lagi 2 jam. Besoknya lagi jemur lagi 2 jam. Jangan dicampur mandi gitu ya. Jadi penjemuran itu akan kita ulang-ulang sampai kita lihat kotorannya itu kecil-kecil ya. Jadi itu kan searah ya, ataupun berulang-ulang ya. Dan di sini juga nyambung di situ ya. Ya padahal rawatan kita ketahui bahwa ketika pagi buka kerodong adalah pemberian ekstra puding, kemudian kita tentukan purnya itu proteinnya berapa, yang berapa persen, pokoknya kita tentukan juga warnanya pur itu apa, ada yang kuning, coklat, hijau, merah. Kemudian setelah itu kita mandi atau jemur, kemudian kita umbar atau tidak. Setelah itu kita harus angin-anginkan. Nah setelah itu istirahat, kita kerodong atau tidak. Nah di situ dari setiap poin perawatan adalah kita harus mengetahui maknanya. Nah di situ ya. Jadi kita akan mengambil kesimpulan. Nah di sini ya, rawatan konsisten itu artinya adalah berulang-ulang. Kemudian setelah kita memahami makna ataupun arti dari konsisten, kemudian kita pantau kondisi burung murai batu kita. Nah seperti tadi misalnya adalah kotoran besar-besar, artinya juga kita harus mengetahui juga kondisi ini burung murai batu ini butuhnya apa. Dan di sini juga burung murai batu berarti dia itu butuhnya penjemuran di sini ya. Maka kita akan berikan rawatan itu adalah penjemuran tiap hari. Jangan hari ini kita jemurnya 2 jam, kemudian besok kita males nggak jemur, kemudian besoknya lagi kita jemur, kemudian besoknya lagi kita nggak jemur, mungkin sibuk ataupun males. Nah di sini akan ketemu, tetapi kan lama di sini ya. Maka diperlukan adalah rawatan yang konsisten, rawatan yang berulang-ulang dari hari ke hari sampai tujuan kita itu tercapai, kotorannya tidak terlalu besar di situ ya. Nah ini kan juga namanya juga nyambung ya.
Oke ya, mungkin cukup itu dulu. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe boleh subscribe, boleh like juga, dan aktifkan tombol loncengnya biar suatu saat nanti ketika kita akan bahas suatu permasalahan khususnya di burung murai batu, kalian tidak akan ketinggalan video yang akan kita bahas ya. Barangkali ada candaan ataupun kata-kata yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan karena tidak sengaja ya. Semuanya pokoknya intinya adalah agar video ini dapat dipahami oleh semua kalangan ya, agar dicernanya mudah, kemudian juga harus masuk akal, karena kalau tidak dijabarkan dengan detail maka juga dikira ini adalah asal-asalan dalam memberikan pembahasan. Tetapi kalau ada penjabaran seperti ini ya, ini kan oh iya gitu ya. Oke ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal dan akhir. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.